Dah, oke, mulai kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang mereview skripsi. Pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida, MSI. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan anggota dari kelompok 3, yaitu diantaranya ada Bunga Stefani, Jihan Sajida, Nurtiza Septarian, dan Sania Arini Mawada Awi. Baiklah, selanjutnya untuk skripsi yang pertama langsung saja dibacakan oleh Jihan Sajida. Pada Jihan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Judul skripsi yang pertama yaitu pengaruh pembuatan cookies dengan substitusi tepung pisang kepo terhadap daya terima organoleptik, mutu kimia, kadar air abu, dan umur simpan. Yang ditulis oleh Fitri Ali. Next, moderator. Latar belakang pisang kepo putih termasuk tanaman pisang olahan sehingga jarang dikonsumsi secara langsung. Pisang kepo banyak diolah sebagian masyarakat untuk dijadikan berbagai macam olahan makanan seperti keripik, gorengan, dan sebagainya. Salah satu olahan dari pisang yang dapat meningkatkan diversifikasi pangan adalah dengan mengolah pisang kepo putih menjadi tepung pisang. Next, moderator. Pada penjelasan di atas, penulis skripsi ingin menyampaikan bahwa pisang kepo putih merupakan pisang olahan yang jarang dikonsumsi secara langsung. Agar olahan pisang dapat meningkatkan diversifikasi pangan, yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung pisang. Tepung pisang kepo mengandung banyak hati sehingga dapat membentuk konsistensi dari cookies dan dapat menggantikan tepung terigu. Kelebihannya yaitu penulisan penulis pada bagian latar belakang sudah jelas dan dapat dipahami tujuan dari skripsinya. Kekurangannya yaitu ketikan atau penulisan kata masih ada yang tidak tepat. Next, moderator. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh pembuatan cookies dengan substitusi tepung pisang kepo terhadap daya terima organoleptik, mutu kimia, kadar air abu, dan umur simpan? Kelebihannya yaitu pada rumusan masalah sudah terkait dengan latar belakang dan sesuai dengan judul skripsi. Kekurangannya yaitu penggunaan tanda baca tidak tepat, yang seharusnya menggunakan tanda baca tanda tanya, bukan tanda baca titik. Tujuan penelitiannya sudah sangat jelas dan berkesinambungan dengan judul skripsi. Next, moderator. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh. Next, moderator. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang pangan gizi dan kesehatan, terutama dalam memanfaatkan tepung pisang kepo yang potensial untuk dijadikan cookies. Bagi industri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan selanjutnya dan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui pengaruh pembuatan cookies dengan substitusi tepung pisang kepo terhadap umur simpan, mutu kimia, kadar air, abu, dan daya terima organoleptik. Kelebihannya, manfaat penelitian sudah sangat jelas dan mudah dipahami karena penulisan tidak bertele-tele. Selanjutnya, skripsi yang kedua akan dibahas tepat oleh mohon maaf, selanjutnya akan diberikan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan Sajida. Untuk bagian bab kedua yang akan dibacakan oleh Bunga Stefani. Kepada Bunga, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada bab 2 ini,
Kelebihannya yaitu pembahasannya sudah sesuai dengan judul dan berhubungan dengan judul skripsi. Penulisan juga sudah sangat baik dan tertata rapi, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Next. Pada bab 3, jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan desain penelitian rancangan acak lengkap. Nah, jenis penelitian yang digunakan sudah benar dan berkaitan dengan judul skripsi. Next. Nah, ini ada kerangka konsep mengenai pengaruh pembuatan cookies dengan substitusi tepung pisang kepok, jelas dan mudah dimengerti. Next. Nah, di sini ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2020, bertempat di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Bengkulu untuk pembuatan tepung dan cookies, serta analisis mutu kimia cookies. Nah, pelaksanaan penelitian di sini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, penelitian pendahuluan, penelitian yang dilakukan sebelum penelitian utama dilakukan dengan kegiatan pemilihan varietas pisang, pembuatan tepung pisang. Dan yang kedua, ada penelitian utama yang dilakukan dengan kegiatan pembuatan cookies dengan penambahan tepung pisang kepok. Kemudian dilakukan uji kesukaan. Nah, di sini ada uji kimia kadar air menggunakan metode dermografikmetri, kadar abu dengan metode penggabungan kering, dan dilanjutkan dengan uji umur simpan dengan metode extended strong study. Next. Dan bahannya di sini ada yang digunakan untuk eksperimen sudah tepat dan lengkap. Metode penelitiannya sudah baik sehingga mudah dimengerti. Pengolahan dan analisis data digunakan untuk penelitian utama diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel 2010. Kemudian pengolahan data untuk daya terima organoleptik dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan menggunakan Kruskal Wallis, dilanjutkan dengan uji Win-May jika terdapat pengaruh nyata terhadap perlakuan. Untuk kadar air dan abu menggunakan uji rancangan lengkap acak. Nah, di sini ada rancangan respon. Pada penelitian ini terdiri dari 3 respon, yaitu respon organoleptik, respon kimia, dan umur simpan. Next. Nah, pada skripsi yang kedua ini judulnya eksperimen pembuatan cake substitusi tepung tempe. Penulisnya yaitu Anita Maulina. Next. Pada bab 1 ini kita akan mereview latar belakangnya. Tempe merupakan bahan tradisional khas Indonesia yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat internasional. Dibandingkan dengan bahan makanan lain sebagai sumber protein, harga tempe tergolong lebih murah dan proses pembuatannya sangat sederhana. Sebagai bahan makanan, tempe menjadi salah satu makanan alternatif yang sehat dan dapat mencegah penyakit. Next. Pada penjelasan di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa tempe merupakan makanan khas Indonesia yang berbahan dasar kedelai yang difermentasi, memiliki kandungan protein yang tinggi, yang harganya lebih murah, dan proses pembuatannya yang sederhana. Namun, tingkat ketahanannya tidak lama, hanya bertahan 2-3 hari. Kemudian, untuk memperpanjang umur simpan tempe, dibuat produk turunan menjadi tepung tempe. Kemudian, penulis melakukan eksperimen dengan mensubstitusikan tepung tempe pada pembuatan cake, dan tepung tempe dapat diolah tanpa mengurangi citra rasa makanan tersebut. Nah, kelebihannya pada latar belakang penulis sudah menjabarkan dengan jelas dan dapat dipahami tujuan dari skripsinya. Kekurangannya, pada awal penulisan spasi terlalu berjarak dan ada kata yang membingungkan, yaitu pada dewasa ini banyak variasi cake yang menggunakan bahan baku selain tepung terigu. Next. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada
Apakah ada perbedaan penggunaan substitusi tepung tempe dengan presentasi 0%, 15%, 30%, dan 45% terhadap kualitas organoleptik cake substitusi tepung tempe? Yang kedua, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kualitas cake? Yang ketiga, bagaimana kandungan gizi kadar protein dan serat kasar cake substitusi tepung tempe? Kelebihannya, pada rumusan masalah, penulis sudah mengaitkan dengan latar belakang dan memunculkan permasalahan. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ada tujuan dari penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan penggunaan substitusi tepung tempe dengan persentasenya terhadap kualitas organoleptik cake substitusi tepung tempe. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap kualitas cake substitusi tepung tempe. Ketiga, untuk mengetahui kandungan gizi, kadar protein, dan serat kasar cake substitusi tepung tempe. Pada tujuan penelitian ini, penulis sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan terlihat jelas apa tujuannya. Next. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi yang pertama yaitu ada masyarakat. Nah, manfaat bagi masyarakat ini tepung tempe dapat diaplikasikan pada berbagai produk pangan seperti cake. Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan cake dengan substitusi tepung tempe. Yang kedua, manfaat bagi akademis. Memberikan informasi tentang manfaat tempe untuk referensi dan masukan bagi mahasiswa. Tepung tempe mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Kelebihannya, pada manfaat penelitian penulis sudah mengelompokkan manfaat dari penelitian dengan cukup jelas. Kekurangannya, penulis terlalu singkat dalam menjelaskan manfaatnya. Next. Nah, pada bab 2 ini kelebihannya yaitu sudah sangat jelas di mana penulis menjabarkan tinjauan tentang cake, dimulai dari pengertian cake, bahan pembuatan cake, alat yang digunakan dalam pembuatan cake, proses pembuatan cake, kriteria cake yang baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu cake. Kemudian penulis juga menjelaskan tinjauan tentang tempe, proses tempe menjadi tepung, keunggulan tepung tempe, proses tempe menjadi tepung, keunggulan tepung tempe, kemungkinan substitusi tepung tempe pada pembuatan cake. Adapun pertimbangan peneliti mensubstitusikan tepung terigu dengan tepung tempe karena dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek gizi dan kesehatan, aspek kesukaan, dan diverifikasi pangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bunga Stefani. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sania hari ini. Kepada Sania dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan review skripsi bab 3. Next. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Metode eksperimen yang penulis gunakan adalah metode true experiment. Dikatakan true experiment, yaitu eksperimen yang betul-betul, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan substitusi tepung tempe dalam pembuatan cake dengan presentasi yang berbeda, yaitu 0%, 15%, 30%, dan 45%. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas indrarawi cake substitusi tepung tempe dengan indikator warna, aroma, tekstur pori, tekstur lembut, dan rasa. Tingkat kesukaan masyarakat, kandungan gizi cake substitusi tepung tempe, kandungan protein dan serat kasar cake substitusi tepung tempe hasil eksperimen.
Dalam penelitian ini, variabel kontrolnya adalah jenis dan jumlah bahan-bahan yang digunakan. Alat yang digunakan, proses pembuatan dengan perlakuan yang sama pada pencampuran hingga pengovenan. Next. Nah, yang ketiga, skripsi yang ketiga yaitu dengan judul Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 10 Mata Pelajaran Melakukan Persiapan Pengolahan di SMK Negeri 6 Yogyakarta dengan penulis Nur Amalia. Next. Yang pertama, latar belakangnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat dicapai dengan berbagai usaha. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan merupakan suatu yang harus dipenuhi demi kemajuan bangsa serta terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Next. Nah, pada penjelasan di atas, penulis skripsi ingin menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat dicapai dengan berbagai usaha. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Menurut Isjoni, tahun 2003, Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya Indonesia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusan siap memasuki dunia kerja. Pendidikan SMK itu sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Kelebihan dari latar belakang ini, penulisan pada bagian latar belakang sudah jelas dan dapat dipahami. Kekurangannya, penulisan kata dan tanda baca masih kurang tepat. Next. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kurangnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran, melakukan persiapan pengolahan dilihat dari banyaknya siswa yang kurang memperhatikan guru ketika guru menjelaskan pelajaran. Nah, kelebihannya sendiri, pada identifikasi masalah sudah terkait dengan latar belakang dan sesuai dengan judul skripsi. Kekurangannya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Next. Untuk batasan masalah, penelitian ini dibatasi pada permasalahan hubungan motivasi belajar terhadap tingkat prestasi belajar mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan pada kelas 10 di SMKN 6 Yogyakarta. Pada tingkat prestasi belajar diambil aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang teliti. Indikator yang dinilai dalam motivasi belajar adalah usaha dalam belajar, keuletan dalam belajar, sikap terhadap tugas, keinginan berprestasi, dan kedisiplinan. Untuk kelebihannya sendiri, sudah sangat jelas dan berkesinambungan dengan judul skripsi. Next. Untuk rumusan masalah, bagaimana motivasi belajar siswa kelas 10 mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan di SMKN 6 Yogyakarta. Kelebihannya yaitu pada rumusan masalah sudah terkait dengan latar belakang dan sesuai dengan judul skripsi. Next. Tujuan penelitiannya mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas 10 mata pelajaran praktek melakukan persiapan pengolahan di SMKN 6 Yogyakarta. Kelebihannya sendiri sangat jelas dan berkesinambungan dengan judul skripsi. Next. Untuk manfaat penelitiannya, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa sebagai calon guru sehingga mampu menerapkan metode dan cara belajar yang sesuai bagi siswa dalam mengikuti mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan. Untuk kelebihannya sendiri, manfaat penelitian ini cukup jelas. Next. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sania. Untuk selanjutnya,
Itu akan saya bacakan sendiri. Baiklah, yaitu pada bab kedua, untuk kelebihannya, pembahasan sudah sesuai dengan judul skripsi dan berhubungan dengan judul skripsi, penulisan sudah cukup baik dan mudah dipahami. Selanjutnya itu pada bab ketiga, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi karena di dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10 mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Untuk tempat dan waktu penelitian, SMK Negeri 6 Yogyakarta, Jalan Kenari 4 Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Juni 2013. Variabel penelitian. Penelitian ini mempunyai variabel bebas, yaitu motivasi belajar mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan kelas 10 pada SMK Negeri 6 Yogyakarta. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah prestasi belajar mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan kelas 10 pada SMK Negeri 6 Yogyakarta. Definisi operasional. Motivasi belajar diukur dari usaha dalam belajar, keuletan dalam belajar, sikap terhadap tugas, kedisiplinan, dan keinginan berprestasi siswa kelas 10 mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan di SMK 6 Yogyakarta. Variabel prestasi belajar mata diklat melakukan persiapan pengolahan diukur dengan melihat 3 aspek, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Populasi dan sampel. Pada tabel ketiga ini terlihat jumlah sampel penelitian siswa kelas 10 Jasa Boga SMKN 6 Yogyakarta. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 jurusan Jasa Boga SMKN 6 Yogyakarta sebanyak 108 siswa. Distribusi populasi siswa kelas 10 Jasa Boga SMK 6 Yogyakarta dapat dilihat pada tabel kedua. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak, sederhana, dapat dilakukan apabila daftar nama populasi sudah ada. Kemudian, nomor-nomor yang muncul akan terpilih menjadi sampel penelitian. Menurut Endang Mulyati Ningsi, 2011, rincian dari sampel dapat dilihat pada tabel ketiga. Untuk teknik pengambilan data, instrumen dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk mendapatkan data tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 mata pelajaran melakukan persiapan pengolahan di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan angket tertutup. Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, untuk menguji validitas instrumen ini menggunakan pengujian karakteristik butir soal dan kriteria kualitas butir soal. Teknik analisis data. Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Sampai di sini untuk penjelasan pada tugas kami, yaitu mereview skripsi. Di antaranya tadi ada 3 buah skripsi. Selanjutnya kami akan akhiri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.